Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan beberapa kisah tentang Nabi Khidir. Kumpulan kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Aulia karya Syekh Fariduddin Attar. Al-Tirmidzi bersama dua orang pelajar lainnya bertekad akan melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu. Ketika mereka hendak berangkat, ibunya sangat sedih. "Wahai buah hati ibu," sang ibu berkata, "aku seorang perempuan yang sudah tua dan lemah. Bila Ananda pergi, tak ada lagi seorang pun yang ibunda miliki di atas dunia ini. Selama ini Anandalah tempat ibunda bersandar. Kepada siapakah Ananda menitipkan ibunda yang sebatang kara dan lemah ini?" Kata-kata ini menggoyahkan semangat Al-Tirmidzi. Ia membatalkan niatnya, sementara kedua sahabatnya tetap berangkat mengembara mencari ilmu. Suatu hari Al-Tirmidzi duduk di sebuah pemakaman meratapi nasibnya. "Disinilah aku, tiada seorang pun yang peduli kepadaku yang bodoh ini. Sedang kedua sahabatku itu nanti akan kembali sebagai orang-orang terpelajar yang berpendidikan sempurna." Tiba-tiba muncul seorang tua dengan wajah yang berseri-seri. Ia menegur Al-Tirmidzi, "Nak, mengapa engkau menangis?" Al-Tirmidzi menceritakan segala keluh kesahnya itu. "Maukah engkau menerima pelajaran dariku setiap hari sehingga engkau bisa melampaui kedua sahabatmu itu dalam waktu yang singkat?" Orang tua itu bertanya kepada Al-Tirmidzi. "Aku bersedia," jawab Al-Tirmidzi. Maka, Al-Tirmidzi mengisahkan, "Setiap hari ia memberikan pelajaran kepadaku. Setelah 3 tahun berlalu, barulah aku menyadari bahwa sesungguhnya orang tua itu adalah Nabi Khidir dan aku memperoleh keberuntungan yang seperti itu, karena telah berbakti kepada ibuku." Setiap hari Minggu, Abu Bakar Al-Warraq mengisahkan, Khidir mengunjungi Al-Tirmidzi dan kemudian mereka membincangkan berbagai persoalan. Pada suatu hari Al-Tirmidzi berkata kepadaku, "Hari ini engkau hendak kuajak pergi ke suatu tempat." "Terserah kepada guru," jawabku. Kami pun berangkat. Tatkala kami sampai di sebuah padang pasir, aku melihat sebuah singgasana kencana di bawah naungan sebatang pohon yang rindang di pinggir sebuah telaga. Di atas singgasana itu duduk seorang berpakaian indah. Al-Tirmidzi menghampirinya. Orang itu berdiri dan mempersilahkannya duduk di atas singgasana itu. Kemudian orang-orang berdatangan dari segala penjuru dan berkumpul di tempat itu. Semuanya berjumlah 40 orang. Kemudian mereka memberi isyarat ke atas. Seketika itu juga tersajilah berbagai hidangan dan mereka pun makan. Al-Tirmidzi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan orang itu memberi jawaban. Tetapi bahasa yang mereka pergunakan sama sekali tidak bisa kupahami. Beberapa lama kemudian Al-Tirmidzi memohon diri dan meninggalkan tempat itu. "Mari kita pergi," ajak Al-Tirmidzi kepadaku. "Engkau telah diberkahi. Sebentar saja kami telah berada kembali di Tirmiz." Aku bertanya kepada Al-Tirmidzi, "Apakah artinya semua kejadian tadi? Tempat apakah itu dan siapakah orang itu?" "Itulah lembah pemukiman putra-putra Israel," jawab Al-Tirmidzi, "dan orang tadi adalah Paul." "Bagaimana kita bisa pulang pergi dalam waktu sesingkat ini?" tanyaku. "Abu Bakar," jawab Al-Tirmidzi, "bila dia mengantarkan maka sampailah kita. Apakah gunanya kita bertanya mengapa dan bagaimana? Yang perlu adalah engkau sampai ke tujuan bukan untuk bertanya-tanya." Kemudian Al-Tirmidzi bertutur, "Betapapun besar perjuanganku untuk menundukkan hawa nafsu, namun aku tidak berhasil. Di dalam keputusasaan aku berkata, mungkin Allah telah menciptakan diriku ini untuk disiksa di dalam neraka. Mengapakah diri yang terkutuk ini harus kupelihara lagi? Maka aku pergi ke pinggir sungai Oxus. Kepada seseorang yang berada di situ aku minta tolong untuk mengikat kaki dan tanganku, dan setelah itu ia pun pergi meninggalkanku seorang diri. Aku berguling-guling dan jatuh ke dalam air. Aku ingin mati tenggelam, tetapi ketika masuk permukaan air, ikatan di tanganku terlepas dan sebuah gulungan ombak menghempaskan tubuhku ke pinggir. Dengan putus asa aku berseru,
"Ya Allah, Maha besar Engkau yang menciptakan seseorang yang tak pantas diterima baik di surga maupun di neraka." Berkat seruanku di dalam keputusasaan itu terbukalah mata hatiku dan terlihatlah olehku segala sesuatu yang harus kulakukan. Pada saat itu juga terbebaslah aku dari hawa nafsu. Selama hidupku, aku bersyukur terhadap saat-saat kebebasan itu. Abu Bakar Al-Warraq juga mengisahkan sebagai berikut ini. Pada suatu hari Al-Tirmidzi menyerahkan buku-bukunya kepadaku untuk dibuang ke sungai Oxus. Ketika kuperiksa ternyata buku-buku itu penuh dengan seluk-beluk dan kebenaran-kebenaran mistik. Aku tak tega melaksanakan perintah Al-Tirmidzi dan buku-buku itu kusimpan di dalam kamarku. Kemudian aku katakan kepadanya bahwa buku-buku itu telah kulemparkan ke dalam sungai. Tetapi Al-Tirmidzi bertanya kepadaku, "Apakah yang engkau saksikan setelah itu?" "Tidak sesuatu pun," jawabku. "Kalau begitu engkau belum membuang buku-buku itu ke dalam sungai. Pergilah dan buanglah buku-buku itu," perintah Al-Tirmidzi. Ada dua persoalan, aku berkata di dalam hati. Yang pertama, mengapa ia ingin membuang buku-buku ini ke dalam sungai? Yang kedua, apakah yang akan kusaksikan nanti setelah mencampakkan buku-buku ini ke dalam air? Aku terus berjalan menuju sungai Oxus dan melemparkan buku-buku itu. Tetapi seketika itu juga air sungai terbelah dan terlihatlah olehku sebuah peti yang terbuka tutupnya. Buku-buku itu masuk ke dalam peti itu, kemudian tutup peti tersebut mengatup dan air sungai bersatu kembali. Aku terheran-heran menyaksikan kejadian ini. Ketika aku kembali Al-Tirmidzi bertanya, "Sudahkah engkau lemparkan buku itu?" Aku menyahut, "Guru, demi keagungan Allah, katakanlah kepadaku apakah rahasia di balik semua ini." Al-Tirmidzi menjelaskan, "Aku telah menulis buku-buku mengenai ilmu sufi dengan keterangan-keterangan yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Saudaraku Khidir meminta buku-buku itu. Peti yang engkau lihat tadi telah dibawa oleh seekor ikan atas permintaan Khidir. Sedang Allah yang Maha Besar memerintahkan kepada air untuk mengantarkan peti itu kepadanya." Pada waktu itu ada seorang pertapa besar yang selalu mengecam Al-Tirmidzi. Padahal di atas dunia ini, kecuali sebuah pondok, tidak sesuatu pun dimiliki Al-Tirmidzi. Ketika Al-Tirmidzi pulang dari Hijaz, ternyata seekor induk anjing telah masuk ke dalam pondoknya yang tak berdaun pintu itu dan melahirkan anaknya di situ. Al-Tirmidzi tidak mau mengusir anjing itu. 80 kali ia pulang pergi ke pondoknya, dan berharap agar si anjing telah pergi meninggalkan pondok itu membawa anak-anaknya. Pada malam harinya si pertapa bermimpi bertemu dengan Nabi. Di dalam mimpi itu Nabi berkata kepadanya, "Engkau menentang seorang manusia yang telah 80 kali memberikan pertolongan kepada seekor anjing. Jika engkau menginginkan kebahagiaan yang abadi, kencangkanlah ikat pinggangmu dan berbaktilah kepadanya." Si pertapa, yang sebelumnya enggan membalas salam Al-Tirmidzi sejak saat itu hingga mati mengabdi kepadanya. "Apabila guru marah pada kalian, apakah kalian tahu?" Seseorang bertanya kepada keluarga Al-Tirmidzi. "Ya, kami tahu," mereka menjawab. "Setiap kali ia marah kepada kami, maka ia bersikap lebih ramah daripada biasanya. Kemudian ia tidak mau makan dan minum. Ia menangis dan bermohon kepada Allah, 'Ya Allah, apakah perbuatanku yang menimbulkan murka-Mu, sehingga Engkau membuat keluargaku sendiri menentangku? Ya Allah, aku mohon ampunan-Mu. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar.' Apabila ia bersifat seperti demikian, tahulah kami bahwa ia sedang marah. Dan segera kami bertobat agar ia terlepas dari duka citanya itu." Sudah berapa lama Al-Tirmidzi tidak pernah bertemu dengan Khidir. Pada suatu hari seorang pembantu yang masih gadis mencuci pakaian bayi dan kotoran-kotoran bayi itu dimasukkannya ke dalam sebuah baskom. Sementara itu Al-Tirmidzi dengan mengenakan jubah dan sorban yang bersih berjalan ke masjid. Karena suatu hal yang sepele, tiba-tiba si gadis mengamuk dan isi baskom itu tertumpah ke atas kepala Al-Tirmidzi, tapi ia tak berkata apa-apa dan menelan amarahnya. Tidak berapa lama kemudian bertemulah ia dengan Khidir. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkah yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 pedang emas dan 40 tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderik-derik seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap.
Ibrahim terbangun dan berseru, "Siapakah itu?" Seorang sahabat, terdengar sebuah sahutan. "Untaku hilang dan aku sedang mencarinya di atas atap ini." "Goblok, engkau sedang mencari unta di atas atap," seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai," suara itu menjawab, "apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra dan tidur di atas ranjang emas?" Kata-kata itu sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah dan tidak bisa melanjutkan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan dan duduk di atas singgasananya sambil terus berpikir, bingung dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka. Kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan sehingga tak seorang pun di antara para menteri maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya. Semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang lelaki itu melangkah ke depan singgasana. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah. Ini adalah istanaku." "Engkau sudah gila," Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum ayahmu, ayah dari kakekku, dan sebelum dia, kakek dari kakekku. Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada, mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang dan ditinggalkan oleh yang lainnya?" Setelah berkata demikian lelaki itu hilang. Sesungguhnya ia adalah Khidir alaihi salam. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah. Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu Ibrahim menyeru Allah dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Khidir alaihi salam. "Ibrahim," kata Khidir kepadanya, "saudaraku Daud yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu." Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dengan seizin Allah, Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Mekah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut, "Setibanya di Zatul Irq, aku mendapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati dan darah mengalir dari lubang telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat itu, ternyata salah seorang di antaranya masih hidup. 'Anak muda, apa yang telah terjadi?' aku bertanya kepadanya. 'Wahai anak Adam,' jawabnya padaku, 'beradalah di dekat air dan tempat salat, janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum, tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya. Setelah kami mengarungi padang pasir dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir alaihi salam datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya dan Khidir membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata, 'Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridai Allah, dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari, karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita?' Tapi, saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami, 'Kalian pendusta dan berpura-pura. Demikianlah kata-kata dan janji kalian dahulu. Kalian lupa padaku dan memuliakan yang lain. Binasalah kalian, aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian sebelum nyawa kalian kucabut sebagai pembalasan dan sebelum darah kalian kutumpahkan dengan pedang kemurkaan. Manusia-manusia yang engkau saksikan terkapar di sini, semuanya adalah korban dari pembalasan itu. Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau. Engkau pun mempunyai ambisi yang sama. Berhati-hatilah atau menyingkirlah jauh-jauh.
Aku sangat senang mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya, tetapi mengapa engkau tidak ikut dibinasakan? Kepadaku dikatakan, sahabat-sahabatmu telah matang sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi dan segera akan menjadi matang. Setelah matang engkau pun akan menyusul mereka. Setelah berkata demikian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pada suatu hari seseorang berkata kepada Abu Yazid, ketika ada orang yang meninggal dunia di Tabaristan, kulihat engkau di sana bersama Khidir alaihi salam. Dia merangkulkan tangannya ke lehermu sedang engkau meletakkan tanganmu ke punggungnya. Ketika para pengantar pulang dari pemakaman, kulihat engkau terbang ke angkasa. Ya, semua yang engkau katakan itu benar-benar terjadi, jawab Abu Yazid. Seorang tua berwajah cerah berseri-seri, mengenakan sebuah jubah yang anggun. Pada suatu hari ia melewati gerbang Bani Syaibah dan menghampiri Abu Bakar Al-Qatani yang sedang berdiri dengan kepala merunduk. Setelah saling mengucapkan salam, orang tua itu berkata, "Mengapa engkau tidak pergi ke makam Ibrahim?" Seorang guru besar telah datang dan ia sedang menyampaikan hadis-hadis yang mulia. Marilah kita ke sana untuk mendengarkan kata-katanya. Siapakah perawi dari hadis-hadis yang dikhotbahkannya itu? Abu Bakar Al-Qatani bertanya. Dari Abdullah bin Mamar, dari Zuhri, dari Abu Hurairah dan dari Muhammad, jawab orang tua itu. Sebuah rantai perawi yang panjang, Abu Bakar Al-Qatani berkata, segala sesuatu yang mereka sampaikan melalui rangkaian panjang para perawi di tempat itu bisa kita dengarkan secara langsung di tempat ini. Melalui siapakah engkau mendengar? Orang tua itu bertanya. Hatiku menyampaikannya padaku langsung dari Allah, jawab Abu Bakar Al-Qatani. Apakah kata-katamu itu bisa dibuktikan? Orang tua itu bertanya. Inilah buktinya, Abu Bakar Al-Qatani menjawab, hatiku mengatakan bahwa engkau adalah Khidir. Selama ini aku mengira tidak ada sahabat Allah yang tidak kukenal, Khidir berkata. Demikianlah halnya sebelum aku bertemu dengan Abu Bakar Al-Qatani. Aku tidak mengenal dia tetapi dia mengenalku. Maka sadarlah aku bahwa masih ada sahabat-sahabat Allah yang tidak kukenal tapi kenal kepadaku. Ibrahim Al-Hawwash yang hidup semasa dengan Junaid dan Nuri terkenal sebagai pemimpin orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Sedemikian pasrahnya ia kepada Allah sehingga karena tercium buah apel saja ia mau menempuh perjalanan menempuh padang pasir. Tetapi betapapun uniknya di dalam kepasrahannya itu, ia tidak pernah lupa membawa jarum, benang, gunting dan botol. Apabila ditanyakan mengapa ia membawa benda-benda itu, maka jawabnya, benda-benda yang sedikit ini tidak mengurangi kepasrahanku. Berikut ini adalah kisah tentang keanehan-keanehan yang dialaminya di dalam pengembaraannya itu. Sewaktu aku di tengah padang pasir, aku melihat seorang gadis yang berada dalam keadaan ekstase dan berjalan-jalan tanpa penutup kepala. Wahai anak gadis, tutuplah kepalamu, aku berseru kepadanya. Wahai Hawwash, tutuplah matamu, balas gadis itu. Aku sedang mencinta, sahutku. Dan seorang pencinta tidak akan menutup matanya, sedang engkau hanya terpandang olehku secara tidak sengaja. Aku sedang mabuk, balas gadis itu, dan seorang pemabuk tidak akan menutup kepalanya. Di warung manakah engkau telah menjadi mabuk? Tanyaku. Berhati-hatilah Hawwash, si gadis berseru. Engkau telah menyakiti hatiku. Selain daripada Allah, siapakah yang berada di dua tempat? Anak gadis, apakah engkau ingin aku temani? Aku bertanya, engkau masih bodoh Hawwash, jawabnya. Aku bukanlah semacam perempuan yang mendambakan lelaki. Pada suatu ketika, sewaktu berada di tengah padang pasir, aku melihat Khidir dalam rupa seekor burung yang sedang terbang. Setelah mengetahui siapa sebenarnya burung itu, segera aku menundukkan kepalaku. Aku takut kepasrahanku kepada Allah akan berkurang. Seketika itu juga Khidir menghampiriku dan berkata, seandainya engkau terus memandangku, niscaya aku tidak akan turun menemuimu. Namun aku mengucapkan salam kepadanya karena aku takut kepasrahanku kepada Allah akan berkurang. Demikian dibacakan. Semoga Allah membukakan ibrah dari kisah-kisah ini. Untuk kisah lengkap dari setiap tokoh yang dikisahkan dalam video ini, silakan buka link video di deskripsi video ini. Terima kasih.